Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo sekarang kita angkat tangan kita arahkan hati kita sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kami lakukan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi anak-Mu yang manis Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo kita panggil Roh Kudus. Kudus yang manis,
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than anything. Mari bersorak-sorai buat Tuhan. Adik-adik yang percaya Tuhan Yesus ada di dalam kita, katakan haleluya. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I have joy. Jesus in me, lots of love and so
Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa dong ya Kak. Betul. Seperti kita di sini sudah bersuka cita ya Kak. Betul banget, Kak. Siap puji Tuhan. Sudah Kita siap, berharap nih. juga adik-adik yang di rumah semua udah siap. Sebelum kita mulai, Iya. Kak Cika mau berdoa dulu buat kita semua. Iya. Yuk, kita ambil sikap yang baik. Kita mau mulai ibadah kita dengan berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas kasih dan rahmat-Mu sehingga kami bisa diberikan kesempatan untuk hari ini ya Tuhan beribadah online, beribadah anak ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Engkau terus ya Bapa hadir dalam setiap hati kami, dalam setiap rumah-rumah yang rindu ya Tuhan untuk memuji menyembah-Mu Yesus. Biarlah Kau yang jamah hati anak-anak-Mu Yesus. Terima kasih, kami serahkan ibadah anak ini ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Haleluya. Amin. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan kalau kita ada hari ini semua karena anugerahnya. Kita mau nyanyikan satu lagu pujian Sukacita. Ada sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Ada sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ya, kita semua pastinya bersuka cita kata Tuhan ya. Betul. Betul banget. Ya, adik-adik, sekarang kakak mau minta adik-adik untuk nyanyiin satu lagu ini dengan gerakan ya. Kita mau nyanyikan satu lagu Jesus in Me. Yang semangat ya. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I've got joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy with Jesus in me. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I've got joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy with Jesus in me. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than this world. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than anything. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than this world. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than anything. Ya, Tuhan Yesus kita luar biasa. betul banget. Ya, setelah kita memuji Tuhan, siapkan hati kita ya adik-adik. Kita mau memuji Tuhan dengan satu lagu pujian Firman Tuhan ku dengar untuk menyambut firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar.
kehendak-Mu turun atas Kak Elvina, sehingga setiap kami Tuhan yang boleh mendengar firman-Mu pagi hari ini boleh sama-sama bertumbuh Tuhan, boleh sama-sama diajari, dan kami mau melatih diri kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ambil waktu ini dan kami serahkan hanya di dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Untuk waktu ini saya serahkan untuk Kak Elvina. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa dong. Ya, Kak Elvina berdoa buat biar adik-adik semua tetap ke dalam keadaan sehat ya di rumah. Nah, hari ini Kak Elvina mau cerita satu mujizat yang Tuhan Yesus lakuin yang sangat luar biasa. Nah, sebelum Kak Elvina cerita, Kak Elvina mau ajak adik-adik semua untuk baca ceritanya di Alkitab ya. Yuk mari kita buka Alkitabnya di Matius 9 ayat 27 sampai 31. Yuk kita buka Alkitab kita baca sama-sama ya. Kalau sudah dibuka, nanti ada judul perikopnya yaitu Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Sudah dibuka, Kalvin 1 sampai 3 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Nah, adik-adik, kalau dari cerita di Alkitab yang kita baca, kok kayaknya orang buta itu bisa sembuhnya cepet banget ya, gitu. Kok kayaknya Tuhan Yesus nolongnya cepet banget ya. Nah, kalau kita baca lagi adik-adik, sebenarnya nggak semudah itu, sebenarnya nggak secepat itu juga mereka disembuhkan. Karena kalau kita baca di ayat 27 adik-adik, di sini 2 orang buta itu bertemu Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus masih di jalan. Waktu Tuhan Yesus masih di jalan, 2 orang buta ini udah manggil-manggil Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus belum kasih jawaban. Sampai akhirnya Tuhan Yesus sampai di sebuah rumah, dan ternyata 2 orang buta itu masih mengikuti Tuhan Yesus sampai ke rumah itu. Mereka masih panggil-panggil Tuhan Yesus minta tolong untuk disembuhkan. Nah, akhirnya Tuhan Yesus kasihan sama 2 orang buta itu, dan Tuhan Yesus bertanya nih tapi sama mereka. Tanyanya apa? Tanyanya, "Percaya nggak kamu kalau aku tolongin bisa sembuh?" Nah, seperti itu ya kurang lebih. "Percaya nggak kamu kalau aku bisa sembuhin?" Nah, tadi kan 2 orang buta itu kan udah minta tolong sama Tuhan Yesus kan, udah panggil Tuhan Yesus. Terus akhirnya Tuhan Yesus tanya balik, "Kalian percaya nggak kalau aku bisa tolongin?" Orang buta itu jawab apa? "Ya Tuhan, kami percaya." Maka setelah itu Tuhan Yesus bilang, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Makanya adik-adik, waktu itu Kalvina pernah sampein, kalau kita meminta sesuatu sama Tuhan, percaya aja 100%, nggak pakai 80% aja deh Kak, nggak pakai setengah aja deh Kak percayanya, nggak bisa, harus full, harus 100% percaya, baru nanti akan terjadi, akan diberikan sama Tuhan Yesus ya. Nah, adik-adik, Kalvina mau tanya juga nih, siapa sih di antara adik-adik yang masih takut bersaksi? Ayo, siapa yang masih takut bersaksi? Coba. Ya kan, sebulan ini kita udah beribadah dengan tema bersaksi, ya kan, dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, semua temanya bersaksi. Nah, siapa nih adik-adik yang masih takut bersaksi? Ayo, kalau kita inget di firman Tuhan yang dibawakan sama Om Gunawan, ya, sama Om Gunawan, dia bilang kesaksian itu adalah ceritanya kita sendiri. Kenapa? Karena kesaksian itu apa yang kita rasain sendiri, apa yang kita rasain, apa yang kita lihat sendiri, apa yang kita alamin sendiri, baru kita bisa bersaksi, baru kita bisa bercerita. Kayak contohnya gini, Kak Elvina ada biskuit nih adik-adik ya, ada biskuit. Kak Elvina mau cerita, nih biskuit ini enak loh, nih, biskuit ini enak, biskuit ini manis, biskuit ini renyah banget. Kenapa Kak Elvina tahu? Karena Kak Elvina udah pernah cobain. Karena ini punya Kak Elvina udah cobain, Kak Elvina udah rasain, ya. Nah,
sekarang Calvina tanya, Jordan tahu nggak biskuit ini manis? Ayo, kalau Jordan nggak bisa jawab berarti Jordan belum pernah cobain. Coba Kenisha bisa jawab nggak? Ini rasanya gimana? Coba ceritain ini rasanya gimana. Kalau Kenisha nggak bisa jawab berarti belum pernah cobain. Nah, sama juga kayak kita bersaksi adik-adik. Kalau kita sudah pernah merasakan, kita sudah pernah mengalami, kita sudah pernah lihat sendiri kebaikan Tuhan, pasti kita berani untuk cerita, pasti kita bisa untuk bercerita. Berceritanya ke siapa? Ke mama papa, ke saudaranya, ke adik kakak gitu kan. Pasti kita bisa cerita dengan mudahnya karena itu yang kita alami sendiri, yang kita lihat sendiri. Tapi kalau kita masih takut untuk bersaksi, berarti apa? Berarti kita belum pernah mengalami kebaikan Tuhan. Nah, tapi masa iya sih belum pernah mengalami kebaikan Tuhan? Kayaknya nggak mungkin ya, karena kan Tuhan Yesus baiknya setiap hari sama kita, ya kan? Nah, kalau dari ayat yang ke-31, di situ dikatakan, tetapi mereka, kedua orang buta itu ya, keluar dan memasyurkan dianya itu Tuhan Yesus ke seluruh daerah itu. Karena kenapa orang buta itu berani untuk menceritakan tentang kesembuhan mereka? Ya karena mereka sudah merasakan sendiri, mereka sudah mengalami sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana sih Kak caranya biar bisa mengalami, merasakan dan melihat sendiri kebaikan Tuhan? Jawabannya adalah jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berdoa, jangan stop minta sama Tuhan. Gak boleh, harus semangat terus, harus berdoa terus. Apa yang diminta kalau belum dijawab Tuhan, terus aja diucapin, terus aja didoakan gitu. Kayak si ceritanya dua orang buta ini, mereka walaupun mereka buta, mereka nggak bisa melihat, mereka tetap apa? Ngikutin Tuhan Yesus. Mereka tetap cari suara Tuhan Yesus, padahal mereka nggak bisa ngelihat kan, jalan mereka susah, tapi mereka masih berusaha untuk menemukan Tuhan Yesus gitu. Dengan susah payah, dengan terus berusaha, akhirnya Tuhan Yesus memberikan jawaban itu ke mereka kan. Tuhan Yesus akhirnya menyembuhkan mata mereka. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi adik-adik kalau punya keinginan, punya hal yang didoakan gitu, jangan berhenti minta sama Tuhan Yesus. Karena setelah nanti Tuhan Yesus jawab, kalian pasti langsung merasa wow gitu, langsung senang, langsung wow, Tuhan Yesus ternyata baik banget. Tuhan Yesus udah kasih aku sepeda yang bagus banget, yang keren banget. Wow, akhirnya nilai ulangan aku nggak merah lagi. Terus apa? Wow, akhirnya sakit aku yang udah seminggu ini batuk pilek sembuh begitu. Adik-adik senang karena adik-adik apa? Adik-adik merasakan sendiri setiap hari berdoa dan akhirnya dijawab, senang kan? Dapat sepeda baru, nilainya bagus, akhirnya doanya dijawab, senang kan? Karena kita yang merasakan sendiri, kita yang melihat sendiri, kita yang alami sendiri. Makanya kita bisa bercerita ke orang lain ya. Yang gampangnya cerita dulu ke keluarga, orang tua atau saudara. Nah, jadi adik-adik, yuk kita berani untuk bersaksi ya, karena kalau Tina yakin kita semua di sini merasakan kebaikan Tuhan itu setiap hari ya, nggak cuma di hari Minggu aja tapi setiap hari. Jadi yuk kita sama-sama untuk belajar bersaksi ya. Sekian firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk bersaksi adik-adik ya. Kalau gitu sampai jumpa lagi di lain waktu di minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita hari ini sudah diberkati oleh Kak Elvina ya Kak, oleh firman Tuhan yang disampaikan. Kalau hari ini Tuhan Yesus lakukan mukjizat yang besar. Itu apa Kak? Menyembuhkan orang buta. Tuhan Yesus luar biasa ya Kak. Mukjizatnya masih terjadi. Kalau dulu Tuhan Yesus bisa sembuhkan mata orang buta, hari ini juga apapun yang menjadi masalah adik-adik, sakit, apapun itu Tuhan Yesus sanggup melakukannya. Untuk jadi kesaksian kita ya Kak. Iya. Nah, kita sebelum mengakhiri ibadah kita mau dengerin pengumuman nih Kak. Nah, pengumuman yang pertama,
Kami mengucapkan terima kasih untuk Kak Elvina yang sudah melayani kita hari ini dengan firman Tuhan yang disampaikan. Kiranya apapun yang dikerjakan Kak Elvina, Tuhan Yesus yang menolong dan Tuhan Yesus yang memberkati. Untuk mohon yang kedua, terima kasih juga untuk kakak-kakak dan adik-adik yang hari ini sudah melayani kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Yang ketiga nih, pengumuman untuk yang ketiga, persembahan dan persepuluhan, adik-adik bisa minta tolong sama mama papa untuk transfer rekening gereja atau enggak dititipin ke Kak Siska atau Kak Elia. Minggu depan nih Kak Cika masih ada ibadah loh, ibadah sekolah minggu seperti biasa. Jam berapa Kak? Jam 9:30 pagi. Iya bener, tapi nggak lupa ya, kakak mau ingetin sebelum ibadah anak ada ibadah umum. Nah, adik-adik ikut juga ya bareng mama papa untuk ibadah umum biar sama-sama diberkati. Ya, nah dengar-dengar katanya adik-adik kita ada yang udah lulus loh Kak. Iya Kak, siapa yang mau tahu nggak? Ada Michael, Wih. ada Nando, Wow. ada Justin, kakaknya juga loh termasuk Kak Cika sama Kak Linda. Selamat ya buat adik-adik yang udah lulus. Selain itu ada juga yang naik kelas Kak. Betul banget. Kita ucapin selamat Iya. juga yang udah naik kelas ya Kak. Selamat ya adik-adik. Selamat adik-adik. Nah, sekian pengumuman kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, sekarang kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau naikkan satu pujian, kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan atas waktu yang sudah Kau berikan untuk setiap dari kami. Bisa lebih dekat lagi ya Tuhan kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya setiap aktivitas yang akan kami lakukan selanjutnya itu bisa menjadi berkat ya Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan sisa hari ini, sisa hidup kami dalam nama saja ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin.